kakak saya juga, dan beberapa teman relasi bisnis itu banyak yang sudah bergabung di awal gitu. Dengan lewat sosmed saja di 3 bulan pertama itu betul-betul perjuangan kita cukup kerja keras ya, Kang. Ya. Karena memang belum banyak yang bisa kita buktikan kalau di awal, apalagi waktu awal itu pendaftaran juga untuk kode OTP dan segala macam itu pasti mengalami ini ya, karena kan baru 1 bulan 2 bulan di awal itu pasti banyak penyesuaian dulu gitu. Nah, alhamdulillah Nah itu beberapa teman-teman kalau ya. di keluarga kan tadi diajak keluarga nih, apakah ada juga di keluarga itu yang mereka tuh nggak percaya juga? Oh, Ustadz ngapain? Apakah ada seperti kata-kata seperti itu? Kalau di keluarga mungkin karena belum yakin, ada sebagian yang mereka belum yakin gitu ya. Ini bisnis VTube ini bisnis apa sih gitu kan. Nah sebetulnya butuh edukasi aja gitu. Mereka yang tidak langsung bergabung di VTube itu hanya mereka belum mengerti konsep VTube seperti apa. Mereka belum tahu peluang digital advertising itu seperti apa. Nah kalau kita berikan artikel-artikel gitu ya, kita belajar dari beberapa bisnis digital advertising di luar sana gitu kan. Bahkan saya pernah membaca satu artikel di masa pandemi ada satu perusahaan yang mereka mendapatkan profit 192 triliun dalam satu hari gitu. Nah itu luar biasa gitu. Makanya ketika kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang belum tahu konsepnya VTube, itu insya Allah step by step mereka paham dan mereka akan bergabung. Bahkan mereka akan serius mengembangkan bisnis VTube ini. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap mungkin kenapa bisa sukses salah satunya itu sendiri marketing plan-nya, kemudian mengedukasikan kepada masyarakat, mereka pun ikut terbawa mengerti dan memahami bisnis VTube sehingga mereka pun join dan berkembang biak sampai berapa? 70.000 ya? 72.000 sekarang. 72.000, wah masya Allah itu banyak banget. Saya aja kalah dulu, pengen banget nih kayak Pak Ustadz, semoga bisa oh itu luar biasa. Nah setelah mengikuti perjalanan tadi, kemudian bercerita tentang apa usahanya yang menurun drastis, kemudian Pak Ustadz ikut terlibat di VTube itu sendiri, kemudian sampai sekarang menghasilkan sesuatu yang sangat berarti. Nah, kira-kira nih kurang lebihnya perubahan hidup yang benar-benar Pak Ustadz rasakan di dalam aplikasi VTube itu apa saja? Yang diraih itu apa saja? Ya jadi seperti yang tadi saya bicara di awal, memang latar belakang saya sebagai pengusaha travel haji umroh gitu ya. Dan kami semua merasakan ya, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia pasti tahu, mulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober ini tidak ada pemberangkatan jamaah umroh dan haji. Nah otomatis dengan merosotnya pendapatan ya, bahkan ada teman saya yang owner travel juga, mereka sudah akhirnya terpaksa menutup usahanya gitu ya. Bahkan ada juga sebagian yang memberhentikan, mem-PHK karyawannya gitu ya. Nah mereka tidak kuat dengan biaya operasional yang harus terus keluar, sedangkan pendapatan bisa dibilang nol gitu, nol. Jadi ya, alhamdulillah kita mendapatkan hikmah yang luar biasa dengan hadirnya bisnis VTube. Jadi banyak sekali merubah kehidupan saya dan tim juga, dan beberapa teman saya juga mereka harus kehilangan pekerjaan. Akhirnya ketika menjalankan bisnis VTube akhirnya terbantu gitu. Nah seperti saya, alhamdulillah sekarang sudah bisa berpenghasilan ya lebih dari 70 juta per bulan gitu kan. Dan alhamdulillah sudah bisa membeli 1 buah mobil gitu ya. Itu berkah yang luar biasa lah. Ya, itu beneran mobil? Ya. Sebenarnya saya lihat nih, maksudnya saya lihat ketika lihat di grup, wah ini Ustadz Jawad, wah beli mobil. Sambil kalau nggak salah saya lihat ya di beberapa status orang lain, kemudian di grup-grup lihat ada dikasih lihat BPKB-nya juga dengan orang memberikan. Kemudian yang saya paling ingat itu Pak Ustadz memakai baju VTube berlengan panjang, betul ya? Iya betul. Kalau itu luar biasa. Ternyata itu bener hasil dari VTube. Ya, mobil tersebut. Salah satu hasil dari VTube juga gitu ya. Dan alhamdulillah beberapa tim saya juga membeli motor case gitu ya, seperti di Lampung gitu ya. Dan banyak juga yang mereka akhirnya bisa berpenghasilan sampai jutaan, bahkan ada yang puluhan juta juga per bulannya gitu. Wow, selain dari 70 juta per bulan kemudian mendapatkan mobil, membeli mobil dari hasil VTube, dan ternyata
ini tidak hanya dirasakan oleh Pak Ustadz sendiri ya, ternyata oleh beberapa tim di bawahnya pun ternyata mereka mendapatkan hal yang sama, yang mungkin tidak seinstan kita ya. Orang-orang tidak tiba-tiba dia daftar langsung platinum, harus melewati proses. Tapi proses itu bisa cepat seperti Pak Ustadz ketika mereka pun memahami marketing plan, dan jangan lupa ikut juga di My Future Business School ya. Karena kalau di fase awal kan nggak ada ya, kalau nggak salah di fase-fase kita belum ada support system My Future Business School. Sekarang alhamdulillah sudah ada My Future Business School, sehingga kita bisa berdialog seperti ini di V-Live. Begitu Pak Ustadz ya? Iya betul sekali Kak. Ya, kemudian setelahnya ketika tadi sudah merasakan ya perubahan yang sangat drastis, itu benar-benar dirasakan oleh sang pengusaha travel, yang dimana kalau namanya umroh dan haji itu semua kan dilakukan, artinya tidak ada satupun yang berangkat, artinya tidak ada income satupun. Ya betul. Nah, kira-kira menurut Pak Ustadz nih, untuk VTube ya, makna atau VTube di mata Pak Ustadz itu seperti apa? Arti VTube menurut seorang Ustadz Abdul Jawad itu seperti apa? Iya. Jadi kalau buat bagi saya VTube itu sangat berharga sekali gitu. Ya alhamdulillahnya gitu ya, sangat bermakna dalam gitu ya. Bukan hanya saya pribadi, tapi banyak masyarakat Indonesia. Saya pelajari dari beberapa testimoni para leader dan member-member ya. Mereka akhirnya terbantu sekali, bahkan mereka yang tadi harus kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, akhirnya mereka bisa berpenghasilan lebih dari cukup gitu. Jadi makna VTube ini luar biasa gitu ya. VTube ini hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia ya, ketika kita semua masyarakat ini mendapatkan musibah yang luar biasa ya, dirasakan semua orang akhirnya harus kehilangan pendapatannya ya, harus kehilangan pekerjaannya gitu ya. Tapi VTube membantu mendapatkan tambahan penghasilan ya, bahkan lebih dari cukup, dan buat tim saya juga akhirnya bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah itu jadi sangat dalam sekali makna VTube ini gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan kami berharap long live VTube ya. Jadi kita berharap jadi VTube ini panjang umur dan membawa berkah untuk bagi masyarakat Indonesia. Jadi yang saya tangkap ternyata Pak Ustadz ini jiwanya sangat luar biasa. Beliau arti itu bagi beliau ada yang penting adalah memberikan solusi untuk masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita pun memikirkan orang lain yang sama-sama kesulitan di era COVID-19 seperti ini. Dan ternyata solusinya itu, salah satu solusi terbesar itu adalah ternyata bergabung dengan VTube. Betul. Karena pertama gratis, tidak ada namanya investasi yang masuk dan segala macam. Nah itu merupakan sebuah solusi, karena dimana ketika kita seperti ini tidak ada modal, ngapain mau bikin usaha apapun sekarang agak susah. Nah ini VTube hanya mendownload aplikasi, kemudian nonton hanya 10 iklan, sisanya adalah membangun database. Ya ini seolah-olah saya teringat, jadi seperti seseorang itu, anggaplah di dalam kita membangun sebuah bangunan. Kalau kita membangun sebuah bangunan, anggap itu misalnya masjid, kita membangun satu masjid dengan sendiri, dengan perbedaan dengan membangun masjid dengan 200 orang, mungkin berbeda ya Pak Ustadz hasilnya. Sangat berbeda sekali. Betul, efektivitas dan efisiensinya sangat berbeda. Makanya itu alangkah indahnya kalau kita misalnya berjamaah, jadi tidak hanya dalam beribadah, tapi dalam membangun VTube itu kita harus berjamaah pula. Begitu Pak Ustadz ya? Sukses berjamaah, iya betul. Sukses berjamaah, betul sekali. Nah, oke. Setelah tadi apa yang Pak Ustadz utarakan itu mimpi sudah terwujud, yaitu dalam artian penghasilan yang tadinya tidak ada akhirnya berhenti, ada COVID seperti ini dan terjawab dengan aplikasi VTube sehingga bisa menghasilkan. Setelah itu, apakah Pak Ustadz mempunyai impian yang sangat besar yang belum tercapai sampai saat ini, dan apa mimpi tersebut sehingga Pak Ustadz ingin menggapai diamond secepatmu terbesar untuk saat ini? Ya Kang, jadi salah satu impian saya ya, kalau untuk impian pribadi, alhamdulillah semua pasti punya impian ya. Betul. Kalau
untuk saya dan tim ya impian pribadinya pasti semua sama-sama hampir rata ya. Pengen beli motor Charcase, mobil case atau tapi kalau impian tim itu yang terkuat saat ini ya kita ingin menyisihkan, kita sudah komitmen, saya dan tim sudah komitmen silang kita tuh 10%. Nah, untuk apa? Kita tabung untuk membangun satu buah pesantren Hafiz Quran gitu. Wow, Pak Ustadz mau membangun pesantren Hafiz Quran. Iya, betul. Luar biasa. Di mana? Kalau boleh tahu? Bisa di Makassar, bisa di Jakarta gitu. Dan rencananya memang kita mau gratiskan. Jadi para santri itu mereka tidak perlu mengeluarkan biaya, cukup mereka fokus kepada pendidikan hafalan Qurannya gitu ya. Dan itu satu amal jariah yang kita tabung ya, untuk kebaikan dunia akhirat kita gitu. Dan satu lagi untuk impian tim juga, kita sudah komitmen juga memang tahun depan kita ingin umroh berjamaah hasil dari VTube gitu. Umroh berjamaah. Iya. Saya diajak kan Ustaz? Ya insya Allah kan. Oke, semua VTubers yang ingin umroh silakan nih, ada bus travel nih, ada potongan kan, ada potongan kan? Boleh, siap. Nggak ada harga khusus lah buat VTuber. Dan rencananya memang saya sudah bilang sama tim gitu kan, jadi untuk umroh nanti bisa pakai poin saja. Jadi nggak perlu pakai viewpoint. Viewpoint ya. Pakai viewpoint. Wah, luar biasa ternyata viewpoint bisa dipakai untuk gitu ya. travel. Nah, wow, luar biasa. Berapa viewpoint kira-kira ya? Apa viewpointnya? Sekitar 2.000. Sekitar sekian lah ya nanti. Iya, gitu. Wah, luar biasa ternyata impiannya semoga itu impian sangat menurut saya sangat terharu gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang itu memikirkan tentang kebersamaan, dalam artian kadang seseorang itu berpikir impiannya untuk masing-masing. Saya ingin membeli diri saya sendiri. Nah, ini yang saya dengar ini adalah sesuatu yang mungkin selama di V-Live ini Pak Ustadz memikirkan bagaimana cara membangun peradaban, yaitu dengan cara membangun pondok pesantren Hafiz Quran, dan itu digratiskan untuk siapa saja dan boleh menetap di situ tanpa ada unsur pembiayaan lain-lain, karena biaya tersebut akan dibayarkan oleh tim dan Pak Ustadz dan tim di bawahnya, seperti itu. Ya, betul. Wow, luar biasa, Masya Allah. Kita doakan ya. Teman-teman dengar tadi apa cita-cita beliau? Cita-citanya adalah 2 ya. Yang pertama bangun pesantren, yang keduanya apa? Ya, umroh berjamaah nanti. Umroh berjamaah. Dan teman-teman yang sedang menyaksikan, betul. Jadi teman-teman yang sudah menyaksikan di sini, kemudian berpenghasilan yang luar biasa di VTube, mari kita umroh bareng. Ini diajakin sama siapa? Sama Pak Ustadz Abdul Jawad. Semoga semua impian kita tercapai oleh VTube ini ya. Oke, setelah itu bagaimana kita nih pengen tips and trick gitu, bagaimana sih supaya benar-benar bisa sukses seperti Pak Ustadz? Bagaimana caranya? Jadi tips sukses itu ya sebenarnya sederhana gitu ya Kang. Yang pertama kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya bagi Muslim ya. Yang kedua kita belajar, kalau kita ingin sukses kita pasti harusnya belajar dari orang sukses. Jadi kita ikuti leader-leader yang sudah sukses di VTube. Apalagi sekarang sudah ada My Future Business School, otomatis setiap harinya kita bisa belajar dari situ. Sama seperti waktu awal-awal saya bergabung di VTube, semua pasti belum paham ya bagaimana marketing plan-nya, bagaimana cara menjalankannya. Nah, justru di situ kita banyak belajar dari My Future Business School gitu. Jadi kalau memang kita sukses, ya kita mau sukses kita ikuti langkah-langkah orang-orang sukses gitu. Terus yang ketiga pasti kita harus istiqomah. Jadi banyak orang yang gagal di tengah jalan itu karena mereka menyerah gitu ya. Jadi, ibaratnya seorang pelari, kalau dia fokus melihat garis finish, dia akan bisa mencapai juara. Tapi ketika dia menoleh kepada pelari-pelari lain, jangan harap dia akan bisa menjadi seorang juara, seorang pemenang. Tapi fokuslah istiqomah. Jadi kita harus fokus di satu titik untuk kita mencapai kesuksesan. Mungkin itu. Luar biasa tuh. Jadi ada beberapa tips tadi ya. Yang pertama untuk kita dianjurkan supaya untuk apa tadi bosan, saya lupa nih. Jadi
teman-teman di sini harus fokus, kita kemudian niatkan dalam diri kita gitu. Kita harus benar-benar mengedukasi diri kita sendiri agar supaya agar supaya kita paham tentang marketing plan-nya dan tidak salah paham ya. Jadi fokus terhadap tujuan goalnya. Kita harus fokus terhadap goals tersebut. Oke. Mungkin yang terakhir, Pak Ustadz, ini menutup untuk acara kita di VLive, VTubers Live, di mana Pak Ustadz tadi sudah menceritakan, mengutarakan tentang kisah suksesnya. Kemudian di sini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Ustadz, kira-kira adakah nasihat buat kita berupa quotation atau apa gitu? Jadi yang pertama itu ya, untuk pesan yang sangat simpel seperti kita sering mengucapkan itu ya, manjada wajada ya. Manjada wajada. Apa artinya? Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Ya. Manjada wajada. Jadi kalau kita mau ya, kalau kita mau meraih kesuksesan kita harus sungguh-sungguh. Gitu. Kalau kita jalankan secara setengah hati, setengah-setengah ya pasti hasilnya akan setengah-setengah. Tuh, dengerin, hasilnya juga setengah-setengah. Apalagi cuma baru daftar, udah daftar pengen langsung nggak bisa juga. Gitu. Ya. Jadi tetap harus ada tanya pencairan. Nah, udah nanya pencairan jangan dijaga. Harus manjada wajada itu harus prosesnya, fase-fasenya harus dilewati dengan baik. Jadi terus apa lagi, pasti akan berhasil. Terus seperti di dalam Quran ya, innallaha la yughayyiru biqaumin. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasib mereka sendiri gitu. Jadi jangan harap kita mau bisa sukses kalau kita ikuti motivasi dari para leader tapi kita sendiri tidak mau berubah gitu. Jadi motivasi terbesar itu justru dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita mau sukses kita rubah dulu diri kita sendiri, kita yakin ya, kita mau belajar. Nah, pasti insya Allah itu akan tercapai kesuksesan itu, gitu kan. Jadi walaupun kita mendapatkan motivasi, ya mindsetnya harus dirubah, gitu. Kadang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit komplain, gitu. Itu itu ciri-ciri orang yang gagal seperti itu. Jadi kalau kita mau sukses, ya kita belajar dan kita harus betul-betul serius menjalankannya dan kita. Jadi tadi ada diambil dari dua questionnya adalah dari kalau nggak saya salah ini dari Al-Quran dan hadis ya. Yang pertama adalah manjada wajada, siapa dia yang bekerja keras maka dia akan mendapatkan hasil yang sesuai. Yang keduanya adalah jadi Tuhan itu, Allah itu tidak akan merubah nasib kita. Ya, kita tuh nggak akan dirubah nasibnya. Kalau kitanya diam-diam baik, betul nggak? Tapi kalau kita pun ternyata ada ikhtiar, tidak hanya berdoa saja berdoa, ya Tuhan pengen kaya, tapi diam-diam baik, ya nggak akan dapat. Makanya tadi saran Pak Ustadz adalah, maka kita harus bekerja keras sesuai dengan kapasitasnya, dimana ketika kita merubah diri kita, mindset kita, pola pikir negatif kita dirubah menjadi pola pikir positif, berubah menjadi pola pikir orang-orang sukses, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkah, maka insya Allah tadi dikatakan bahwa kita akan menuju kesuksesan insya Allah dengan cepat. Dan semoga Pak Ustadz secepatnya menggapai diamond. Amin. Di bulan apa Ustadz? Bulan depan? Insya Allah bulan depan. Bulan sekarang? Oke. Bulan depan. Bulan depan target diamond. Wah, sangat cepat sekali. Tidak ada bisnis yang sebagus VTube di mana hanya beberapa bulan saja teman-teman VTubers, ketika teman-teman tadi dikatakan istiqomah, fokus terhadap goals kita, maka kita pun akan berpotensi seperti Pak Ustadz bisa membeli motor, mobil, bahkan akan membangun pesantren, pondok pesantren Hafiz Quran itu secara gratis. Sekian dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.